Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu setiap keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul cemburu berlebihan. Ya. Di sawah ada ikan lohan sembunyi di balik batu. Cinta adalah anugerah Tuhan, haruskah itu ditandai dengan cemburu? Lantas bagaimana bila cemburu berlebihan? Apakah harus dibiarkan? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Edward Taliwongso Legi. Pendeta Edward Taliwongso, Master of Arts in Religion, saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Pelayanan Perorangan dan Sekolah Sabat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Sedangkan Ibu Delisa Taliwongso Legi, SPD MAED, adalah seorang ASN yang saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi SMA atau PKLK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, wilayah Minahasa Utara Bitung. Kepada keluarga ini, Allah mempercayakan 3 orang anak, Alisa, Wayne, dan Emanuela. Keluarga Pendeta Taliwongso Legi adalah bagian dalam pelayanan Cornelius Media. Namun oleh karena kapasitas pelayanan dan pengalaman yang Allah percayakan kepada mereka, mereka rindu untuk berbagi dengan kita semua dalam program Kapas. Ya, Febriani, langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Shalom. Pendeta dan Ibu, apa kabar saat ini? Baik. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, Sehat ya? sehat. Luar Senang biasa. sekali boleh berjumpa kembali dengan kita pada saat ini dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di program betul sekali. Kapas. Pendeta Taliwongso dan Ibu, untuk memulaikan diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami, telah mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami rindu Tuhan hadir dan menuntun jalannya diskusi kami pada malam hari ini, agar informasi yang akan dibagikan oleh narasumber kami lewat program Kapas boleh bermanfaat membekali keluarga-keluarga Kristen, supaya boleh merasakan kebahagiaan dan akan selalu setia kepada Tuhan, bersedia bagi kedatangan-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Taliwongso dan Ibu, topik kita pada saat ini adalah cemburu berlebihan. Betul. Nah, apa yang dimaksud dengan cemburu? Kalau mungkin ada istilah iri hati, apakah ini sama dengan istilah iri hati atau apa ada perbedaan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Pendeta Widodo dan Febriani. Cemburu dan iri hati. Ya. Cemburu di dalam bahasa Inggris itu jealousy. Sebenarnya itu adalah sebuah perasaan takut kehilangan, ya. Jadi cemburu itu adalah sebuah perasaan takut kehilangan dan biasanya ini melibatkan hubungan percintaan. Dan di dalam cemburu ini melibatkan emosi yang kompleks. Soalnya di sana ada curiga, ada marah, ada takut, ataupun juga merasa seperti dikalahkan atau terhina. Nah, orang yang cemburu ini biasanya adalah sebuah ekspresi perasaan insecure atau merasa tidak aman dengan situasi yang terjadi. Contohnya pada waktu pasangan kita, suami, istri atau pacar yang kelihatannya mungkin dekat atau bercanda mesra dengan orang lain, maka akan ada muncul rasa curiga, ada rasa takut, atau bahkan juga ada rasa seperti ketakutan akan kehilangan orang yang kita kasih. Nah, itulah cemburu itu. Sementara kalau iri hati yang di dalam bahasa Inggris itu disebut envy, menurut seorang yang bernama Brian Garner, dia katakan bahwa sementara cemburu itu dibatasi konteks emosional, iri hati atau envy itu
digunakan secara lebih luas, bahkan untuk membenci dan bersaing. Ya, bahkan bisa membenci dan bersaing dengan mereka yang dalam tanda kutip lebih beruntung. Jadi ya memang mirip tetapi sebenarnya beda. Cemburu lebih melibatkan oleh karena ada perasaan cinta yang terlibat di sana. Ya, Baik. sementara envy atau iri hati itu lebih kepada membenci, persaingan. Saingan. Ya. Baik, jadi jelas sekali ya, Ya. antara cemburu dan iri hati. Betul. Dan saat ini kita memang lebih membahas cemburu. Cemburu, iya. Khususnya topiknya adalah cemburu yang berlebihan. Nah, Pendeta dan Ibu, apakah sebenarnya yang menyebabkan perasaan cemburu ini muncul dalam diri seseorang? Khususnya di dalam rumah tangga ya. Ya. Bolehkah dijawab Pendeta dan Ibu? Mungkin kalau seseorang itu merasa cemburu dalam satu hubungan, itu biasanya terjadi jika seseorang itu hadir, ada orang lain ya, ada orang lain yang hadir dalam satu hubungan, Ya. ya, sehingga orang yang ada dalam hubungan itu, orang yang intinya yang Ya. ada dalam hubungan itu, dia merasa terganggu ya. Itulah sebabnya cemburu itu ada. Yang kedua, mungkin dalam satu hubungan itu salah satu pihak dia merasa mulai merasa rendah diri ya. Rasa percaya dirinya mulai menurun. Mungkin karena ada faktor-faktor yang lain sehingga rasa tidak percaya diri itu ada. Dan saat orang lain hadir yang mungkin lebih dari itu, dia merasa saya merasa tidak nyaman lagi Tidak dengan nyaman, ya. kehadiran orang itu. Ya. Mungkin seperti itu. Dan kadang-kadang ada juga faktor-faktor yang lain yang membuat orang itu cemburu, tapi kadang-kadang itu tidak banyak ya, karena ada mungkin yang merasa cemburu karena ada trauma di masa lalu, mungkin orang tuanya, sehingga dia merasakan cemburu ya, tapi tidak dalam dosis yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada cemburu karena dia merasa ragu akan komitmen yang sudah dibuat. Oh, ada keraguan ya. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan delusi ya, cemburu delusi. Ini cemburu, kalau menurut saya ini cemburu yang sudah berlebihan, karena kadang-kadang ini cemburu ini dia membawa seseorang untuk membuat atau melakukan sesuatu yang tidak rasional lagi, seperti mungkin kekerasan ya, seperti itu. Baik. Baik, terima kasih. Jelas ya. Jelas ya. Baik, ada yang ingin ditambahkan Pendeta? Ya, jadi yang cemburu yang terakhir adalah cemburu delusi itu Ya. artinya lebih kepada persepsi, bukan berdasarkan fakta. Baik. Ya, jadi hanya sesuatu yang bermain di dalam pikirannya sebenarnya, walaupun itu tidak benar-benar terjadi. Ya. Tetapi orang yang seperti begini, dia menciptakan suasana cemburu itu di dalam pikirannya sendiri. Dan yang berbahaya apabila dia mulai posesif yang berlebihan, lalu kemudian menjurus kepada hal-hal yang merugikan, bertindak hal-hal yang tidak rasional, dan inilah yang sangat berbahaya, ya, cemburu yang delusional. Delusi. Jadi tidak objektif lagi Tidak ya. objektif lagi, ya benar sekali. Tapi mungkin cemburu itu juga bisa berdasarkan, bisa kita lihat melalui kedewasaan emosi seseorang. Ya. Ya, kalau dia dewasa, dia bisa memanage akan rasa cemburunya itu. Mungkin kadang-kadang kalau seseorang merasa cemburu, emosinya pasti tidak akan stabil. Tapi apabila dia memiliki kedewasaan emosional, dia dapat meredam itu semua. Baik. Baik, baik. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, kalau begitu sekarang sudah bicara cemburu di dalam rumah tangga, Ya. apakah sehat kalau ada rasa cemburu dalam pernikahan? Silakan. Ya, jadi sebenarnya munculnya rasa cemburu dalam hubungan asmara itu adalah sebuah hal yang wajar. Ya, bahkan dalam takaran atau dosis yang benar itu justru dapat semakin menguatkan rasa sayang, rasa cinta kepada pasangan, dan juga bisa menimbulkan atau menguatkan rasa saling menghargai. Tetapi yang masalahnya apabila kadarnya atau takarannya ini berlebihan,
dan tidak terbendung sehingga kita sebut itu cemburu buta. Nah, inilah yang harus waspada. Ini bukannya membawa keuntungan tetapi bisa berbahaya, dampak yang tidak sehat bisa dimunculkan dan bisa merusak hubungan. Nah, itu sebabnya ada beberapa level sebenarnya kecemburuan itulah. Yang pertama adalah jealousy thoughts atau tahap kecemburuan yang hampir dirasakan oleh semua orang, hanya di dalam pikiran, tapi mungkin belum sempat diucapkan atau diekspresikan dalam kata-kata. Ya. Yang kedua adalah jealousy feeling, artinya kecemburuan, level kecemburuan yang mulai mengganggu perasaan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dia tahu, tetapi sekarang ini sudah mulai mengganggu perasaan, mulai ada curiga di sana, ya, mulai ada curiga di sana. Lalu kemudian yang ketiga, level yang ketiga adalah communicating jealousy. Artinya tahap di mana kecemburuan itu seseorang atau pasangan melihat ini harus disampaikan, dikomunikasikan secara verbal. Bukan hanya reaksi-reaksi yang tidak bisa dideteksi oleh pasangan, ya. Biasanya yang tidak bisa dideteksi artinya tiba-tiba menjadi pendiam. Betul. Sepertinya kehilangan mood. Itu sebenarnya signal yang dikirimkan kepada pasangan bahwa dia cemburu. Tapi dia belum mau untuk mengkomunikasikannya. Nah, pada level ini adalah dia merasa bahwa ini harus dikomunikasikan, harus dibicarakan. Lalu kemudian yang berikut, yang keempat adalah jealousy behaviors. Artinya tahap di mana kecemburuan ini sudah terlambat dikomunikasikan dengan baik sehingga memicu terjadinya suatu tindakan, dan biasanya tindakan ini adalah sesuatu yang merugikan atau bahkan bisa merusak pernikahan. Nah, itulah sebabnya diskusi seperti begini penting supaya kita tahu kapan kita harus mulai mengkomunikasikan. Jangan sampai sudah terlambat dan pasangan berbuat hal-hal yang merugikan dan kerusakan itu bisa jadi tidak dapat diperbaiki lagi. Apalagi pasangannya tidak tahu ya, Pendeta. Apalagi ya, mungkin belum tahu betul ceritanya, apakah yang sebenarnya terjadi. Jadi mengapa diskusi ini sangat penting. Baik. Betul sekali. Jadi kalau saya mengikuti apa yang tadi dibagikan, Pendeta, apakah Pendeta dan Ibu setuju? Statement yang pertama di awal program kita yaitu cemburu itu adalah tanda cinta. Setuju atau tidak? Ya, dalam takaran atau dosis yang benar, itu adalah tanda bahwa saya merasa saya memiliki dia dan dia memiliki saya. Yang bahaya kalau orang sudah tidak ada cemburu sama sekali, maka itu akan menuju kepada pengabaian. Abai ya? Pengabaian, dan itulah yang akan merusak hubungan cinta itu. Jadi cuek saja terhadap pasangan, mau apa saja yang dia lakukan saya tidak peduli, karena tidak ada lagi rasa memiliki, saya memiliki dia dan dia memiliki saya. Cemburu adalah tanda bahwa rasa memiliki, rasa cinta itu masih ada. Masih ada, baik. Yang saya tandai adalah cemburu yang berlebihan, yang tidak bisa dibendung, itu sangat merusak. Seperti judul pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, puji Tuhan sahabat Kapas, sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang cemburu yang berlebihan, penyebabnya, serta apa yang bisa diakibatkan, ya, ada dampak merusak di dalamnya bila tidak diatasi. Iya, Pendeta Edward Taliwongso dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam tentang cemburu berlebihan. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang cemburu berlebihan. Iya, Pendeta Taliwongso dan Ibu, sekarang pertanyaannya adalah apa saja ciri-ciri dari cemburu yang ekstrim? Tanda ya? Iya, silakan. Kalau ciri-ciri dari cemburu yang ekstrim itu, pertama awalnya cemburu itu dimulai saat seseorang merasa tidak percaya terhadap pasangannya, ya.
Kalau dia sudah tidak percaya lagi, apapun yang akan pasangannya lakukan pasti akan berdampak negatif pada Iya. pikiran pasangannya, ya. Jadi seseorang itu akan mulai curiga, ya. Apa saja yang suaminya pakai, umpamanya handphone, ya. Handphone dia pasti akan mengecek, dia rutin akan mengecek apa yang ada di percakapan-percakapan, mungkin di WA atau Messenger. Jadi dia akan senantiasa kontrol, ya. Bukan cuma di gadget, mungkin dalam pertemanan dengan pasangannya itu dia selalu harus ada di sana. Dia mau melihat apa yang terjadi, mengawasi segala sesuatu yang dilakukan baik dalam percakapan di handphone dan seperti ini, ya. Dia selalu memperhatikan dan harus ada, dia selalu timbul perasaan atau pikiran negatif, ya. Dan selain itu kadang-kadang mungkin di rumah atau di mana saja dengan tanpa alasan yang pasti tiba-tiba dia menjadi marah, ya. Karena ya perasaannya tidak tenang, ya. Dan kemudian yang paling tidak baik lagi apabila cemburu yang ekstrim itu sudah menyebabkan seseorang melakukan kekerasan fisik, ya, kepada pasangannya. Ya. Dan selain itu dia sudah mulai melarang pasangannya itu untuk bergaul lebih dengan orang lain. Dan yang paling buruk lagi apabila cemburu itu sudah membawa seseorang itu untuk melukai dirinya. Mengapa dia melukai dirinya itu? Karena dia ingin pasangannya untuk memperhatikan Perhatian. dirinya saja. Cari perhatian. Ya, cari perhatian agar supaya pasangan ini memberikan perhatian ekstra. Ya, Baik. itu dari Baik. Ya. Ada tambahan mungkin dari pendeta? Ya, jadi semua hal, tidak semua yang disampaikan tadi itu sebenarnya adalah bahwa orang itu sudah mencapai kepada tahap ekstrim, ya. Walaupun hubungan kita baik-baik saja, tapi kalau kadang-kadang istri atau suami perlu tahu media sosial yang kita gunakan, itu juga sebenarnya hal yang baik. Tapi mungkin ini yang kita bicarakan adalah yang mengontrol secara berlebihan, kecurigaan berlebihan, bahkan melarang dia untuk bergaul, atau mungkin wajib lapor. ya seperti tahanan kota, ya. Jadi orangnya harus selalu melapor untuk setiap waktu tertentu dikontrol. Lalu kemudian kadang-kadang cemburu yang berlebihan itu mengakibatkan hanya dengan menyebut nama orang itu saja tiba-tiba tekanan darahnya langsung naik, ya. Ini juga Sensitif, ya. ini juga tidak baik. Ini adalah pertanda bahwa memang betul-betul dia sementara dalam cemburu yang ekstrim. Ekstrim. Nah, jadi inilah hal-hal yang perlu mendapat perhatian baik kita yang mungkin sementara cemburu maupun juga pasangan kita melihat atau membaca gerak-gerik ini sebagai tanda bahwa pasangan kita sementara cemburu. Jadi bisa dikatakan orang yang cemburu berlebihan ini sakit ya, pendeta? Ya, kalau seandainya ini karena tadi ada satu jenis kecemburuan yang disebut kecemburuan delusi. Iya, artinya bukan realita tetapi persepsi. Ya, sesuatu yang cerita yang dia rangkai hanya di dalam pikirannya sendiri. Dia mengandai-andai, tetapi kemudian dia melihat itu seperti sebuah realita. Padahal itu adalah cerita yang hanya dia rangkai di dalam pikirannya sendiri. Dan bisa saya katakan kalau ini sudah menjadi akut, maka dan bisa sudah mengganggu kestabilan kehidupan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan hubungan sosial kita dengan yang lain, maka ini bisa dikategorikan kepada sebuah penyakit yang butuh bantuan profesional. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kalau begitu, bolehkah dirincikan apa saja dampak negatif dari cemburu yang berlebihan? Ya, para ahli mencoba mendaftarkan ada beberapa dampak negatif dari cemburu yang berlebihan, baik itu secara sosial, mental, bahkan juga fisik, ya, oleh karena pikiran mempengaruhi tubuh kita. Orang yang cemburu berlebihan bisa pada akhirnya mengarah kepada skizofrenia atau juga paranoia. Ini adalah gejala-gejala psikis, ya, yang menyebabkan orang itu berdelusi, punya ketakutan yang tidak beralasan, lalu kemudian gangguan kecemasan, ya. Dia mengalami gangguan kecemasan yang membuat dia tiba-tiba menangis,
Kadang-kadang tanpa ada alasan yang cukup jelas. Dan itulah sebabnya mengapa walaupun ini adalah sebuah sebenarnya pertanda kasih sayang, tetapi harus di-manage dan harus dikendalikan. Betul. Dan banyak kasus tertentu yang sering kita saksikan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan seringkali pembunuhan, itu diawali oleh karena cemburu yang berlebihan. Jadi ini sangat berbahaya. Kalau dia tidak merugikan orang lain, membunuh, atau bisa juga bahkan bunuh diri. Bunuh diri. Oleh karena stres, oleh karena kecemburuan yang berlebihan. Baik. Ya. Betul. Baik, terima kasih Pendeta sudah banyak dijelaskan tentang ciri-ciri cemburu Bahaya yang ya. berlebihan, iya, dan bahayanya apa saja dampak negatif. Kalau begitu sekarang mana yang lebih cenderung untuk merasa cemburu menurut Pendeta dan Ibu? Apakah suami? Laki-laki. Iya, ataukah istri? Biasanya yang mana Pendeta atau Ibu? Itu kalau menurut saya cemburu, yang mengalami cemburu itu tergantung ya. Ya. Siapa yang memberikan gerakan yang mencurigakan ya. Karena kenapa harus cemburu kalau dia tidak berbuat sesuatu yang berlebihan yang mengganggu perasaan seseorang ya. Jadi entah wanita atau pria, mereka sama-sama dapat cemburu. Rasakan. Tapi memang pada dasarnya menurut penelitian kebanyakan wanita. Tapi wanita itu bisa cemburu menyangkut dengan emosionalnya. Kalau pria dia cemburu karena fisik, dia melihat secara fisik ya. Oh mungkin wanita pasangannya ini atau istrinya ini atau ceweknya mungkin dia mungkin memiliki fisik yang cantik ya, sehingga dia merasa tidak boleh, dia itu punya saya itu, dia Posesif cantik ya. Tapi kalau wanita perasaannya saja yang terganggu seperti itu. Baik. Ya. Ya, jadi memang yang sering kita temukan bahwa mungkin wanita lebih sering cemburu. Tetapi tidak jarang juga kita temukan bahwa ada suami atau pria yang memiliki kecemburuan yang ekstrim. Sering juga kita Rentan temukan. juga ya. Ya, jadi ternyata ini bukan hanya untuk wanita saja. Pria juga punya kecenderungan untuk memiliki kecemburuan yang ekstrim. Ekstrim. Ya. Baik. Baik. Kalau tadi kecenderungan siapa yang lebih pencemburu. Ya. Ya. Nah, antara perempuan dan laki-laki, mana yang lebih mampu mengontrol Ya. kecemburuan? Mana yang lebih mampu mengontrol kecemburuan? Ya. Saya pikir dari sudut pandang saya mungkin perempuan, ya, karena untuk beberapa waktu dia bisa menyembunyikan perasaannya. Tapi kalau laki-laki biasanya lebih ekspresif kalau dia merasa cemburu, lebih gampang mengekspresikan. Perempuan mungkin pada umumnya ketika dia merasa cemburu tidak langsung dikomunikasikan, tapi bisa dibaca dia signal yang dikirimkan lewat gerak-geriknya. Tiba-tiba tidak mau Marah-marah ya. berbicara, marah-marah tanpa alasan, berdiam dan lain sebagainya. Sementara kalau laki-laki biasanya dia akan sebutkan kalau dia cemburu, dia lebih ekspresif ya, dia lebih bisa mengkomunikasikan ketika Ya. dia cemburu. Setuju ya, Ibu? Setuju. Baik. Baik. Yang terakhir di segmen yang kedua ini, Pendeta, dalam pelayanan saya percaya Pendeta banyak menemui orang dalam pelayanan. Kira-kira pernah tidak ada kasus di mana pasangan suami istri hancur atau rumah tangganya hancur karena cemburu yang berlebihan ini? Ya, memang ada terjadi ya bahwa cemburu yang berlebihan, baik itu realita terjadi maupun delusi, sesuatu yang hanya dirangkai di dalam pikiran saja, ya, kecemburuan yang ekstrim, dan itu memang benar-benar terjadi. Itu benar-benar terjadi, ada. Ya. Baik karena pasangannya nyatanya Memang. berkhianat ya, Ya. dan juga cuma main di pikiran ya. Ya, betul. Nah. Dan bagaimana kira-kira Pendeta keadaan mereka? Ya, jadi ada yang bisa diselamatkan ya setelah diberikan pemahaman, tetapi sebenarnya yang berat adalah apabila kecemburuan itu adalah punya keterkaitan dengan masalah psikologi seseorang, dan tentu saja
kami sebagai pendeta punya batasan untuk membantu. Ini harus ditangani orang yang profesional pada bidangnya. Baik. Baik, terima kasih pendeta dan ibu atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Dan saya percaya sahabat Kapas menikmati apa yang kita sedang bicarakan ini untuk menjadi pelajaran dan pembekalan bagi diri mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah pendeta dan ibu, kita akan jeda sejenak. Sahabat Kapas, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesudah yang satu ini. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Kita akan lanjutkan pembahasan pada saat ini tentang cemburu berlebihan. Ya, betul sekali Febriani dan pendeta Taliwongso serta ibu. Di awal segmen yang terakhir ini kami ingin menanyakan tips apa yang harus dilakukan bila suami istri kita itu terlalu pencemburu. Bolehkah diberikan langkah-langkahnya, tips? Oke, jadi yang pertama adalah sediakan waktu, ajak pasangan kita untuk berbicara, lalu kemudian izinkan dia untuk mengungkapkan hal-hal apa yang membuat dia curiga, marah, ataupun rasa takutnya, kecemburuannya. Jadi berikan dia waktu untuk menyampaikan. Lalu kemudian yang berikut, berusahalah untuk menjadi pendengar yang baik tanpa langsung marah atau bereaksi secara berlebihan. Ya. Tetap berpikiran positif karena dasarnya kita sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya cemburu itu adalah tanda sayang, ya. Jadi ketika mendengarkan itu tetaplah berpikiran secara positif. Nah, lalu yang berikut, jangan terlalu cepat-cepat itu bersifat defensif, artinya langsung membela. Ya. Bisa saja mungkin apa yang dikatakan oleh pasangan itu tidak benar, kecurigaannya tidak benar, dan Anda mungkin saja punya bukti-bukti. Tapi jangan langsung segera bersifat defensif karena pasangan bisa menangkap ini sebagai sebuah dalih, ya, sebuah pembelaan. Itulah sebabnya ambil waktu merenung sejenak, buat evaluasi terhadap apa yang sudah terjadi, lalu kemudian jangan langsung seperti mempertahankan membela diri. Betul. Ini bisa membuat hubungan tidak akan dapat diperbaiki atau bisa menjadi semakin parah. Lalu kemudian pahami perasaannya, tunjukkan extra affection atau tanda kasih sayang yang lebih, bersikap murah hati, tunjukkan bahwa Anda menerima perasaannya, bukan berarti Anda setuju. Anda terima, Anda memahami. Menganggukkan kepala bukan berarti kita setuju. Karena tidak semua kecemburuan itu benar, ya. Kadang-kadang itu tidak benar juga. Itu sebabnya kita mesti mencoba untuk memahami perasaannya walaupun kita tidak setuju dengan kecemburuannya. Lalu kemudian sampaikan dengan jujur dan penuh kelemah lembutan batasan-batasan yang mungkin membuat Anda takut dengan kecemburuannya. Jadi katakan bahwa saya takut kalau kamu begini terus, maka bisa-bisa dampaknya bagi kita berdua, bagi anak-anak, bagi hubungan saya di kantor dengan karena bisa jadi mungkin yang dia cemburui itu adalah rekan sekerja di kantor. Jadi sampaikan bahwa kalau dia tetap pelihara kecemburuan ini yang tidak beralasan, dampaknya apa saja di dalam kehidupan. Lalu kemudian inilah yang akan menolong, mudah-mudahan komunikasi bisa terjalin. Jadi sesuai dengan yang dikatakan tadi, kita juga sebagai pasangan, jika ingin mengatasi kecemburuan itu, kita harus memberikan respons yang baik. Agar masalah yang sementara dihadapi, kecemburuan itu bisa teratasi. Ya, berikan respons. Karena kalau kita biarkan tanpa merespons kecemburuannya itu, bisa jadi itu akan kecemburuan itu akan meningkat, ya. Apalagi kalau sampai pada tahap delusi tadi, ya.
Jadi kita harus respons dengan baik untuk mengatasi kecemburuan itu. Yang kedua, kita juga harus bisa menenangkan ya perasaan dari pasangan kita. Karena walaupun demikian dia adalah pasangan yang kita cintai, jadi kita harus memberi dia ketenangan, merasa nyaman ya, agar supaya kecemburuan itu bisa berlalu ya. Betul. Kemudian di sini jangan biarkan kecemburuannya berlarut-larut ya. Itu tadi saya katakan apabila kecemburuan itu tidak diatasi maka itu akan bisa menjadi lebih parah ya. Dan kita harus belajar bersabar ya, panjang sabar. Kalau ada yang cemburu bersabar saja. Jangan kayak tadi dibilang kita memberikan respons langsung dengan marah-marah juga ya, itu akan menambah kecemburuan. Oh mungkin ini hanya Bisa saja betul yang saya duga ya. betul ya betul. Jadi kita harus belajar panjang sabar. Nah, kemudian jangan lupa yang paling penting dalam mengatasi kecemburuan itu kita harus bawa semua keresahan itu kepada Tuhan. Karena itu kuncinya. Apabila kita jauh dari Tuhan pasti cobaan entah itu pihak di sebelah atau saya sendiri itu dapat seringkali menggoda untuk timbulnya cemburu itu. Jadi kita harus selalu membawa keresahan kita kepada Tuhan. Baik. Baik, betul Terima sekali. kasih Pendeta dan Ibu. Tadi sudah kita dengarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Nah, lebih spesifik lagi sekarang Pendeta dan Ibu, bagaimana jika kita atau saya yang merasa cemburu terhadap pasangan saya, apa yang harus dilakukan? Silakan. Kalau kita, apa yang kita harus lakukan, kita harus bicara dengan pasangan kita tentang apa perasaan, apa yang sedang kita rasakan, cemburu itu ya. Dan tanpa menyalahkan dia. Kita harus cari tahu. Ya. Cari fakta dulu, betul apa tidak ya, kita harus komunikasikan dan kita harus biarkan pasangan kita tahu akan perasaan takut kehilangan. Ya. Ya, jangan simpan-simpan. Betul. Karena kalau dipendam juga akan berbahaya. Betul. Dan kemudian mungkin kita bisa persiapkan dengan baik sebelum kita bicara dengan pasangan kita, persiapkan dengan baik apa yang akan kita utarakan. Betul. Jangan sampai itu memberikan kesan negatif atau dapat menimbulkan juga amarah pasangan kita, agar apa yang kita bicarakan itu kita dapat bicarakan secara sehat, secara baik-baik ya. Karena kalau kita bicara dengan emosi, pasti masalah tidak akan terselesaikan, bahkan itu akan lebih membesar. Baik. Dan yang lain juga kita bisa membangun positive thinking ya. Harus ada positive thinking, jangan selalu negatif-negatif. Iya. Karena mungkin saja apa yang kita curigai itu tidak benar. Iya. Ya, sesuai dengan Bapak sudah utarakan tadi. Iya. Ya, jadi poin yang berikut adalah ketika kita berbicara, setelah kita menyampaikan kecemburuan kita, kita harus juga menjadi seorang komunikator yang baik. Ingat, komunikasi bukan hanya menyampaikan, tapi juga ada waktunya untuk apa? Mendengarkan. Ya, jangan hanya karena Anda yang cemburu bukan berarti Anda lah yang punya hak satu-satunya untuk bicara dan dia berhak untuk diam. Tidak seperti demikian, karena bisa saja ada hal yang perlu diluruskan, yang perlu diklarifikasikan ya ketika dia berbicara. Jadi akui perasaan cemburu, sampaikan secara positif, cari jalan keluarnya bagaimana supaya perasaan itu tidak akan berlarut-larut, dan yang terpenting jangan lupa sebelum bicara ini semua harus dimulaikan dengan apa? Dengan doa dan penyerahan. Dan mungkin ada tadi juga yang sempat dilewatkan, carilah situasi yang baik kalau mau bicara. Jangan ketika mungkin keduanya lagi mau buru-buru, ada pekerjaan yang banyak sekali harus diselesaikan, tiba-tiba mau mengurus cemburu ini, nah itu bisa bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah baru. Jadi carilah suasana yang baik ya ketika dua-duanya dalam waktu yang senggang, punya waktu yang cukup, dalam keadaan mental yang siap, situasi yang teduh, dingin untuk membicarakannya.
Baik. Betul sekali. Saya setuju dengan apa yang Ya. sudah disampaikan tadi oleh pendeta dan ibu. Dan saya percaya juga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi para pasangan Kristen di luar sana yang sedang menyaksikan program Kapas. Nah, kita datang pada pertanyaan yang sangat penting pendeta dan ibu. Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang kecemburuan ini di dalam kehidupan berumah tangga? Ya. Silakan pendeta. Iya, jadi kalau Alkitab itu selalu, contohnya dalam 1 Korintus 13 ayat 4, selalu mengedepankan kasih. Ya, cemburu adalah bagian dari kasih, tetapi cemburu bisa berubah ya menjadi sangat mementingkan diri. Ya. Apabila terlalu posesif, berlebihan, tidak percaya lagi kepada pasangan, mengontrol dan mengendalikan yang berlebihan, maka itu tidak lagi mengedepankan kasih. Karena musuh utama dari kasih adalah selalu mementingkan diri. Ya. Jadi disinilah kita harus jeli melihat hal ini. Jangan sampai kita berpikir kita cemburu tandanya kasih, tapi justru ini adalah suatu sifat mementingkan diri. Betul. Ya, yang terselubung di dalam kata-kata cemburu. Padahal sebenarnya itu adalah sifat yang mementingkan diri. Nah, di dalam nasihat Roh Nubuat Testimonies for the Church nomor 15 halaman 76 alinea pertama mengatakan, hentikan kecemburuan dan pencarian kesalahan. Alihkan perhatianmu kepada dirimu sendiri dan datang kepada Kristus dengan kerendahan hati dan pertobatan. Selamatkan jiwamu di dalam darah Kristus. Lakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh demi keselamatan. Jika engkau berbalik dari kebenaran, maka engkau akan menghancurkan dirimu dan keluargamu. Jadi di sini kita lihat bahwa cemburu ini kalau tidak dikendalikan menghancurkan saya secara pribadi dan juga keluarga saya. Dia katakan di sini, hentikan kecemburuan dan pencarian kesalahan. Apakah kesalahan pasangan perlu diselesaikan? Perlu, tapi jangan dicari-cari. Ya. Masalahnya ketika di rumah tangga Anda berubah menjadi seorang penyidik, nah itulah yang bahayanya. Ya, Anda mulai tanya-tanya yang sebenarnya tidak perlu, ya, lalu kemudian tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menghancurkan pribadi dan keluarga. Yakobus 1 ayat 19, kita harus berkomunikasi seperti orang yang dewasa, bukan anak-anak. Ya. Lalu kemudian 1 Korintus 7 ayat 5, kita harus menjauh dari yang namanya apa? Pencobaan. Karena bisa jadi itu adalah bisa menimbulkan kecemburuan bagi pasangan kita. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita harus berhati-hati sebagai seorang pasangan. Baik, betul sekali pendeta. Dan ini sangat membekali dan sangat-sangat memperkaya pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Nah, pendeta dan ibu, ada pertanyaan yang masuk kepada kami. Bagaimana jika masih dalam pacaran, ya? Lantas pacar saya cemburu berlebihan. Apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan dari sahabat Kapas. Silakan pendeta dan ibu. Ya, karena ini masih pacaran ya putuskan. Itu jawaban yang paling mudah. Karena cemburu dalam berpacaran yang apalagi yang berlebihan. Ya, sesungguhnya baik secara sah di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan dia belum memiliki. Ya, ini kan baru dalam tahap pengenalan. Ini baru dalam tahap saling belajar tentang karakter atau tabiat seseorang. Mungkin nanti akan masuk kepada jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tetapi apabila masih dalam tahap ini, dia cemburu berlebihan, ya jangan lupa ya kita harus tambahkan kata berlebihan. Karena cemburu ketika orang berpacaran juga itu perlu. Ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah berlebihan, yang artinya ekstrim ya. Ekstrim ya, dia mulai posesif, bahkan juga mungkin ada tindakan fisik, pemukulan, maka solusi satu-satunya dan terbaik adalah putuskan. Karena masih dalam tahap ini saja dia sudah melakukan seperti itu, apalagi nanti ketika menikah. Sudah menikah. Ya, jadi itu saja saya pikir. Jadi tidak perlu lagi ada komunikasi ya. Tidak perlu lagi. Ini adalah tanda bahwa sepihak aja sudah pacar Anda ini yang mungkin nanti akan jadi pasangan Anda adalah orang yang punya mental yang tidak siap untuk menjadi suami istri. Kalau Anda melihat gelagat ini dan mau meneruskan kepada jenjang yang lebih serius, maka risiko ada di tangan Anda.
Baik, Ya. terima kasih. Saya setuju pendeta. Iya. Terima kasih pendeta sudah memberikan jawaban, dan sebagai kesimpulan bolehkah pendeta Taliwongso dan Ibu memberikan closing statement untuk diskusi kita pada saat ini? Silakan. Ya, kalau untuk mengatasi ini cemburu yang ekstrim, ingat saja kita harus utamakan Yesus. Mengapa? Karena Yesus memiliki kasih yang sempurna. Betul. Hanya dengan kasih yang sempurna yang akan menutupi segala kekurangan. Dan yang penting juga diingat, dalam rumah tangga atau dalam satu hubungan, kita harus menyerahkan hubungan itu ke dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Kita harus sering berdoa, dan selalu, apalagi dalam rumah tangga, kita harus senantiasa berdoa bersama-sama. Jangan cuma seseorang, karena pergumulan dalam rumah tangga itu bukan cuma satu ya. Bukan hanya istri atau suami. Dalam rumah tangga, dalam suatu hubungan itu, suami istri itu saling terikat. Jadi itu adalah kebutuhan utama dari kedua orang ini. Dan yang selanjutnya, selain dalam doa, kita harus senantiasa minta pertolongan daripada Tuhan. Apakah untuk mengatasi cemburu itu atau masalah yang sementara dihadapi itu, kita harus minta pertolongan daripada Tuhan. Baik. Betul. Ya, mungkin tanggapan terakhir saya kelihatannya sepertinya bertentangan dengan apa yang kita bicarakan sejauh ini. Nasihat saya adalah cemburulah. Oleh karena ada dalam banyak kasus ketika kita terlalu mengabaikan, maka pada akhirnya sudah sangat terlambat. Ya. Ya. Jadi cemburulah, itu penting, tapi bicarakan. Harus diselesaikan dengan dikomunikasikan, dibicarakan. Karena sering kali yang terjadi adalah hanya orang-orang yang sangat dekat sekali dengan kita yang mungkin berani memberikan informasi, melihat pasangan kita sudah ada gelagat-gelagat yang sepertinya mencurigakan. Ya. Jadi kalau memang itu harus diselesaikan, selesaikanlah. Tetapi ingat baik-baik, yang kita bicarakan sejauh ini adalah jangan sampai itu yang berlebihan, apalagi kalau tidak ada dasar faktanya, justru akan merusak kita pribadi dan hubungan keluarga kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya seringkali memberikan nasihat apalagi kepada orang yang kecemburuan ini sifatnya adalah persepsi. Ketika saya minta bukti, apakah kira-kira ada bukti percakapan atau foto atau dia tidak bisa menunjukkan, maka saya katakan berdoalah kepada Tuhan, katakan bahwa engkau mau mencintai pasanganmu dengan tulus, dan kalau memang dia berkhianat, Tuhan bantu tunjukkan. Ya, tapi kalau tidak, maka minta Tuhan untuk membersihkan hatimu dari kecurigaan, dari kemarahan, dari amarah ini, dari kecemburuan yang ekstrim, dan supaya engkau dapat mencintai suamimu dengan atau istrimu dan pasanganmu dengan tulus. Ya. Jadi berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Baik. Puji Tuhan, terima kasih pendeta dan ibu sudah memberikan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat, yang saya percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program Kapas pada saat ini. Dan untuk menutup, bolehkah pendeta Taliwongso mendoakan kita semua, khususnya sahabat-sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan. Oleh karena kami boleh belajar dari firman-Mu, Engkau adalah Allah yang cemburu. Tetapi cemburu Allah adalah cemburu yang penuh dengan kasih. Oleh karena Engkau telah memiliki kami 2 kali lewat penciptaan dan penebusan, Engkau rindu untuk selalu dekat, memiliki hubungan yang intim bersama dengan kami. Biarlah belajar dari kasih sayang Allah ini, kami dapat mengaplikasikannya di dalam hubungan rumah tangga kami. Ketika perasaan cemburu harus timbul, biarlah kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Jangan kiranya ini berlebihan dan pada akhirnya merusak kami secara pribadi dan juga merusak hubungan rumah tangga kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi pasangan kami sebagaimana Yesus mengasihi gereja, yaitu menyerahkan nyawanya. Berikan kepada kami pikiran hati yang jernih. Apabila kecemburuan kami yang kami alami saat ini adalah sebuah realita, berikan kami hikmat akal budi untuk membicarakannya dengan pasangan kami.
Apabila itu hanyalah sebuah delusi atau persepsi, mampukan kami untuk berpikir jernih. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menyelesaikan semua problem dalam kehidupan rumah tangga dengan baik oleh pertolongan Tuhan saja. Terima kasih untuk tayangan ini, kiranya ini boleh memberkati pemirsa, sahabat-sahabat kami yang mengikuti tayangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Pendeta Edward Taliwongso. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Dan Ibu Delisa Taliwongso Legi yang sudah menjadi narasumber Ya. yang menginspirasi kita semua. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu dalam rumah tangga bersama dengan anak-anak dalam tugas dan pelayanan. Amin. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kanal YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita keluarga Pendeta Taliwongso Legi. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam.